92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap bersuka cita tentunya ya, dan tetap menikmati segala pemeliharaan Tuhan. Senang sekali saya Ari kembali menemani Sobat Maestro di program Pelangi Kasih, dan kita akan berbincang seputar dunia pendidikan. Nah Sobat Maestro, perubahan selalu sejalan dengan perkembangan zaman. Saat ini kita telah memasuki zaman modern atau milenial. Di zaman milenial ini segala sesuatu berevolusi menjadi lebih canggih dan praktis dengan tujuan membantu aktivitas keseharian manusia. Contohnya adalah transportasi. Jarak yang dulunya memerlukan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan sampai ke tujuan, kini hanya memerlukan waktu beberapa jam saja. Komunikasi pun sudah tidak lagi mengenal jarak. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang bahkan sedang berada di belahan dunia lain tanpa menunggu waktu yang lama. Nah Sobat Maestro, perkembangan ke arah yang lebih praktis dan canggih ini tentu juga berlaku untuk dunia pendidikan. Alat-alat canggih seperti handphone dan laptop menjadi pendukung proses pembelajaran untuk siswa maupun tenaga pendidik. Dan perkembangan ini begitu terasa terlebih di saat pandemi ini ya Sobat Maestro, di mana pemerintah menghimbau gerakan stay at home pada masyarakat ya, bahkan juga sekolah ya. Dan tentu saja siswa tidak bisa bersekolah karenanya. Lalu bagaimana pembelajaran berlangsung? Seperti yang kita ketahui, sekolah mulai beradaptasi dengan mengembangkan pembelajaran via online. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk perkembangan pendidikan Indonesia di era milenial. Tentu saja masih ada beberapa hal lain di ranah pendidikan yang mengalami kemajuan. Tentunya ada tantangan ya Sobat Maestro di dalam menghadapi pendidikan di era milenial, khususnya juga di post-milenial. Saya sudah mengumpulkan dari beberapa sumber, semoga ini bisa menginspirasi dan mengedukasi kita bagaimana sih menghadapi pendidikan di era milenial dan post-milenial. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apakah tantangan dunia pendidikan saat ini? Ada satu tantangan yang seluruh dunia sebenarnya menghadapi bersama. Kritik diri itu disampaikan oleh seorang pembicara ketika ada sebuah seminar internasional. Anda tahu apa tantangannya itu? Bagaimana mempersiapkan generasi abad 21 oleh guru-guru yang dilahirkan di abad 20 di sekolah yang didesain untuk kebutuhan abad 19 dengan metode pembelajaran sebagaimana sudah dilakukan semenjak abad 18. Tentu saja ini adalah gap yang luar biasa sekali. Artinya apa? Dalam menghadapi ini semua kita bisa tahu persis, mungkin saja di sebuah sekolah, angkatannya kepala sekolah, angkatannya guru, angkatannya siswa itu berada dalam 3 generasi yang berbeda. Cara belajarnya berbeda, pengalaman belajarnya berbeda. Oleh karena itu, mana yang harus kita turuti? Mana yang harus kita ikuti? Prinsip dalam dunia pendidikan adalah pusat pendidikan bukan di guru, tapi pusat pendidikan adalah di peserta didik atau di learners. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pertama, kita harus mengetahui karakteristik dari learners kita. Siapakah mereka? Apa latar belakang mereka? Gaya belajar mereka seperti apa? Lingkungan di sekitar mereka seperti apa? Kalau sudah kita tahu karakteristik dari peserta didik kita, barulah kedua, kita menyusun strategi belajar mengajar agar cocok dengan karakteristik peserta didik kita itu juga. Dengan demikian, maka komunikasi di dalam kelas, komunikasi di dalam kegiatan belajar mengajar menjadi menyambung. Karena pusatnya mengerti apa yang disampaikan. Begitu banyak kelas-kelas di Republik ini, di mana pokoknya semuanya terserah guru. Kacamata yang dipakai adalah kacamata guru. Yang menjadi pusat perhatian adalah guru, bukan siswanya. Kita tahu dalam perubahan paradigma bukan lagi sekarang pembelajaran berpusat pada guru, tapi pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya apa? Arti simpelnya bahwa di dalam kelas, siswa lebih banyak berbicara dari gurunya.
Zaman saya dulu gurunya lebih banyak berbicara karena dia mengajar, karena dia satu-satunya sumber belajar. Tapi ketika sekarang sumber belajar bisa dari mana saja, biarkan siswa yang banyak berdiskusi. Biarkan siswa yang cerita. Kita sebagai guru memfasilitasi mereka untuk saling cerita, untuk saling mendengarkan, untuk saling sharing. Dengan demikian, maka peserta didik kita yang generasi millennials ini bisa benar-benar mencapai maksimum dari kompetensi dan keahlian dan bakat yang diberikan Tuhan kepada masing-masing dari individu mereka. Lagi pula mustahil kalau ada 30 orang di dalam kelas dengan 30 gaya belajar yang berbeda-beda, sementara kita punya satu cara ngajar, tentu saja tidak masuk akal. Satu-satunya cara adalah jadilah kita fasilitator yang baik. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu semua, ini topik yang sangat menarik, menjadi tenaga pendidik kreatif di era milenial. Ini ada sedikit mungkin yang harus kita perhatikan, ini konteksnya nanti era milenial ini kita tujukan untuk siapa yang akan kita sampaikan di sini. Bahwa kemudian kalau kita sebut kita sebagai generasi milenial itu yang mana Bapak Ibu sekalian? Sekarang 45 mungkin, itu yang mungkin sekarang bisa dikatakan generasi milenial. Kalau kita kemudian sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik ya Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu bukan mengajar generasi milenial sekarang ini, Bapak Ibu, tapi mengajar seorang generasi Y. Ada bahkan yang generasi Z, artinya Bapak Ibu mengajar dari jenjang SD yang usianya pasti sekitar 6 sampai 12, kemudian 12 sampai 18. Dan itu mereka bukan lagi generasi milenial, mereka sudah jauh di atas kita. Mereka lah yang punya dunia digital saat ini, mereka yang disebut dengan digital native. Sementara yang kita merupakan digital immigrant. Dan Bapak Ibu sekalian yang di usia 30, 40 gitu Pak. Inilah yang sebenarnya ada di generasi milenial Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat bahwa negara kita itu cukup sangat-sangat luas dengan jumlah 17.000 kepulauan dengan populasi 260 juta, ini terbesar keempat. Kemudian kalau melihat dari data jumlah siswa itu 59 juta siswa kurang lebih. Ini angka yang sangat-sangat besar dan kalau tanda kutip kalau jokesnya, kalau kita bikin lomba apapun gitu yang kemudian voternya itu by dunia maya, itu kita pasti menang gitu Bapak Ibu sekalian. Dan karena memang kalau di data di seluruh dunia, kita termasuk bisa dikatakan sekarang nomor 2 di dunia. Bahkan pengguna Facebook, kita bisa dikatakan sekarang bisa mendekati pengguna nomor 1 di dunia. Dan itu menyatakan bahwa begitu besarnya negara kita dan begitu antusiasnya masyarakat dengan yang namanya teknologi Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kita lihat, saya ini mengambil data bahwa hasil dari survei yang diadakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud, bahwa secara nasional ini pada saat kemarin kondisi COVID itu ada sekitar kurang lebih ini hampir semuanya pengguna teknologi itu kendala terbesar adalah bukan pada listrik. Ini listrik dikatakan listriknya sudah cukup bagus, tetapi internet di beberapa tempat, terutama di daerah 3T, ini masih menjadi PR besar. Jadi dikatakan ini datanya 41,5% ini masih menjadi kendala. Dan data dari Dapodik sendiri itu hampir 30.000 sekolah itu mengalami atau memiliki masalah dengan koneksi internet. Oleh karena itu, solusi-solusi pembelajaran dengan model kemudian kombinasi atau blended yang menggabungkan antara teknologi, terutama internet, daring dengan pemanfaatan teknologi kondisinya luring, tatap muka secara langsung, ini akan menjadi sebuah solusi untuk pembelajaran yang memang ada keterbatasan tadi Bapak Ibu sekalian.
Saat sebelum pandemi, anak-anak mengerjakan tugas di sekolah, mengerjakan PR, tapi saat pandemi kita harus berubah. Proses belajarnya harus berubah menjadi project based learning. Menjadi anak-anak harus berusaha untuk mengerjakan project, mengerjakan materi-materi life skill, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang terjadi pergeseran tadi, bahwa peran teknologi ini sebelum COVID dan new normal, ruang belajar, terjadi pergeseran, metode penyampaian, tanggung jawab, orientasi pengajaran, dan evaluasi pembelajarannya. Itulah yang kemudian pergeseran-pergeseran ini terjadi. Dan pergeseran ini bergeser dari peran guru, peran siswa, peran orang tua, ini mengalami perubahan. Peran guru yang tadinya harus mengajar, sekarang harus mempersiapkan Bapak Ibu sebagai seorang fasilitator, bukan lagi seorang guru yang menyampaikan materi. Bagaimana kemudian pada kondisi adanya keterbatasan, adanya kendala mungkin dalam proses pembelajaran, artinya ada yang Bapak Ibu sekalian mengalami kondisi bahwa tidak memiliki akses terhadap koneksi internet yang baik, tidak memiliki akses pada jaringan yang memadai untuk dapat melakukan pembelajaran dengan maksimal, Bapak Ibu sekalian. Dengan materi-materi belajarnya yang sudah dipersiapkan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga materi-materi kecakapan, skill, life skill yang dipandu oleh kemudian diberikan untuk mendukung proses belajar dari rumah ini, Bapak Ibu sekalian. Semua orang pasti mengenal Bill Gates, ini pemilik dari Microsoft. Hampir semua laptop yang Bapak Ibu punya, PC yang Bapak Ibu pakai, itu menggunakan Windows, menggunakan sistem yang dibangun oleh Bill Gates dengan perusahaannya Microsoft. Ini mengatakan teknologi hanya sebuah alat. Bagaimana kemudian mengajarkan sesuatu, kemudian memotivasi, Bapak Ibu gurulah yang paling penting. Alat itu hanya yang bisa menggunakan hanya seorang guru, dan motivasi, keteladanan itu hanya bisa diberikan oleh seorang. Peran guru tidak akan pernah tergantikan dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu besar. Dengan adanya artificial intelligence, apakah kemudian robot itu bisa mengajar materi, mengajar ilmu? Bisa robot mengajarkan itu, tapi bagaimana dengan mengajarkan akhlak, moral, kemudian memberikan motivasi, memberikan inspirasi? Tetap peran gurulah yang paling penting. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa peran guru, Bapak Ibu guru tadi, dengan adanya pergeseran di masa COVID pun ada proses pergeseran yang peran guru harus mengalami perubahan. Teknologi. Kenapa teknologi ini penting? Ini juga banyak ada persepsi yang menurut saya salah, bahwa saya dijadikan Menteri Kemendikbud karena semuanya akan diganti dengan aplikasi. Saya cukup lucu sih ini. Saya suka dengar ini, saya banyak persepsi. Oh, semuanya jadi aplikasi aja. Pertama yang harus saya sebut, itu yang harus saya klarifikasi. Pendidikan adalah apa yang terjadi di dalam dua ruang. Di ruang kelas antara murid dan guru, dan di rumah antara orang tua dan anak. Itu yang kuncinya di dua tempat ini. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi itu. Karena kenapa? Pembelajaran yang terbaik itu ada koneksi batin. Murid dan guru yang terbaik itu bukan seberapa banyak informasi yang dia tahu, seberapa banyak dia hafal, tapi yang punya koneksi kebatinan terkuat. Karena baru dari situlah tertimbul rasanya percaya atau trust, baru itu anak bisa belajar. Nah, teknologi yang kita akan selenggarakan, yang akan kita berdayakan, itu adalah pendopong, itu adalah membantu apa yang terjadi di dalam ruang didik ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di ruangan itu, bukan untuk menggantikan, karena tidak mungkin digantikan.
Saya dari bidang teknologi dan saya untuk bisa bilang kayak gitu itu 100% yakin tidak akan bisa. Jadi teknologi itu untuk apa? Teknologi itu untuk satu, efisiensi. Efisiensi itu dalam arti apa? Budget, anggaran, dan yang kedua efisiensi waktu. Apapun yang halnya sifatnya administratif yang bisa dilakukan oleh teknologi itu akan memotong anggaran dan memotong waktu pekerjaan itu jadi sangat pendek. Kedua, apa benefitnya teknologi? Transparansi. Semua kebijakan, semua aturan, semua kurikulum, semua hal yang dikerjakan pemerintahan itu harus berbasis data. Tapi kalau datanya tidak tepat, kalau datanya tidak terstruktur, kalau datanya tidak real time, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat. Teknologi memberikan kesempatan untuk kementerian kami untuk memberikan data yang integritasnya lebih tinggi, lebih banyak data, lebih signifikan secara statistik, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih matang dan yang tepat sasaran. Dan yang ketiga, apa kehandalannya teknologi? Teknologi bisa memberikan fleksibilitas. Tanpa teknologi tidak bisa ada namanya personalisasi. Tanpa teknologi tidak ada yang namanya segmentasi. Jadi kalau area tertentu membutuhkan yang tertentu, sekolah tertentu membutuhkan yang sedikit berbeda, dengan teknologi mereka bisa semuanya mendapatkan manfaat yang sama, akses yang sama, tapi mungkin konten yang berbeda. Teknologi membuka jalan untuk bisa customization, kearifan lokal, bisa sekolah-sekolah yang ingin fokus kepada tema tertentu dan yang lain fokus pada tema yang lain. Dan yang terakhir adalah transparansi keuangan dan penggunaan anggaran. Disinilah dimana teknologi bisa bermain peran yang sangat baik untuk memastikan bahwa tadi yang Pak Pimpinan bilang 20% APBN itu bukan cuma sen tapi deliver. Dan itu hal yang banyak yang ditunggu-tunggu para kepala sekolah dan para guru-guru kita, bahwa mohon yang sebenarnya dana itu bisa kami gunakan dengan baik dan benar. Selamat pagi semuanya, saya Hatma Suryatmojo dari Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tantangan pendidikan untuk generasi post-milenial. Saya yakin Anda semua tahu bagi para pendidik apa itu generasi post-milenial. Tapi nanti akan saya jelaskan di belakang. Sebelumnya mari kita lihat dulu. Kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan populasi siswa terbesar di ASEAN. Banyak ahli yang menyebutkan bahwa 10 tahun ke depan tantangan Indonesia adalah munculnya bonus demografi, di mana sekian porsi dari penduduk Indonesia itu adalah mereka generasi-generasi muda dalam usia yang produktif. Sementara itu, diestimasikan juga bahwa 70% dari populasi penduduk Indonesia itu akan berada pada umur produktif pada tahun 2030. Maka kita perlu menyiapkan generasi-generasi muda kita untuk bisa berjuang, kemudian dia bisa mandiri dan dia mampu memimpin pada tahun 2030 nanti. Saat ini muncul banyak sekali analisis yang menyebutkan atau memprediksikan apa keterampilan atau skill khusus yang dibutuhkan pada era-era tertentu. Kita ketahui pada tahun 2015 itu setidaknya ada 10 keterampilan tertinggi yang dibutuhkan untuk seseorang itu mampu survive di dalam dunia kerja. Yang pertama adalah memiliki kompleks problem solving, mampu melakukan koordinasi dengan banyak pihak,
mampu mengelola manusia, berpikir kritis, melakukan negosiasi, mengawal kualitas atau quality control, kemudian berorientasi pada memberikan pelayanan, kemudian mampu membuat keputusan strategis, kemudian aktif untuk bisa menyerap semua informasi, dan yang paling penting adalah kreatif. 10 top 10 skill ini ternyata di tahun 2020 diprediksikan berubah, bergeser. Dari 10 top 10 skill tadi ternyata muncul 2 skill yang dibutuhkan di era tahun 2020, yaitu emotional intelligence dan cognitive flexibility. Kita tahu emotional intelligence merupakan satu kebutuhan orang untuk bisa mengendalikan emosinya, kemudian menggunakan potensi-potensi itu untuk memperkuat kemampuan diri dan memberikan impact yang positif kepada masyarakat luas. Dan juga cognitive flexibility. Ini merupakan sebuah keterampilan bagaimana seseorang itu mampu untuk berkomunikasi, mampu untuk beradaptasi, mampu untuk menerima masukan, menerima kritikan, dan meramu itu semua menjadi sebuah kekuatan untuk menggandeng lingkungan sekitarnya menuju ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan job landscape. Ya, lapangan pekerjaan di tahun 2022 itu diprediksikan setidaknya ada top 10 emerging skill, mulai dari data analysis dan scientist, artificial intelligence dan machine learning, operation managers, software application development, kemudian marketing profesional, big data analysis, digital transformation specialist, teknologi spesialis, organizational development specialist, dan information technology services. Nah, ini beberapa landscape pekerjaan yang akan dibutuhkan pada era-era mendatang, yaitu di tahun 2022. Nah, maka kita perlu belajar lagi. Sebenarnya bagaimana sih tahapan proses perkembangan pendidikan di dunia ini, kaitannya dengan revolusi industri. Kita mengenal ada revolusi industri 4.0 dan kita juga mengenal adanya pendidikan 4.0. Apa hubungan di antara keduanya? Sesungguhnya pendidikan 4.0 itu merupakan satu proses atau hasil dari revolusi industri yang kemudian memanfaatkan hasil revolusi industrinya untuk mengembangkan pendidikan. Maka teknologi pendidikan saat ini sudah berkembang sangat pesat. Pendidikan 4.0 itu menghubungkan pendidikan di mana semua orang, benda, dan mesin terhubung untuk menghasilkan pembelajaran yang dipersonalisasi, atau kita sering mengenal istilah personalized learning. Nah, ekosistem baru ini mengubah lembaga pendidikan menjadi sebuah ekosistem penghasil inovasi. Di era revolusi industri 4.0, pendidikan 4.0 itu diarahkan untuk menghasilkan inovasi-inovasi. Maka bisa kita lihat saat ini muncul banyak sekali inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa maupun dosennya. Di awal saya sebutkan generasi post milenial. Apa itu generasi post milenial? Orang sering memberikan istilah generasi post milenial yaitu sebagai generasi Z. Apa itu generasi Z? Adalah mereka yang lahir pada tahun 1995 sampai 2009-2010 ya. Cirinya apa? Cirinya adalah mereka seorang digital integrator. Apa itu digital integrator? Yaitu seseorang yang memiliki konsumsi dan keterikatan dengan teknologi digital yang sangat kuat. Maka mereka memiliki porsi untuk mengakses teknologi informasi dalam jumlah yang banyak dalam satu hari mereka beraktivitas. Maka dari sini kita membutuhkan satu strategi untuk bagaimana kita dapat melakukan effective engagement atau ikatan yang kuat antara dosen dengan mahasiswa di dalam pembelajaran. Kita juga harus pahami bagaimana perubahan effective engagement itu berjalan, yaitu ketika pada era baby boomers, diistilahkan pada mungkin dosen-dosen kita saat ini yang senior ya, dengan para generasi Z. Dosen-dosen
senior itu menganggap bahwa pembelajaran atau perkuliahan itu akan lebih pas kalau disajikan secara verbal. Sementara itu, generasi Z itu lebih memilih belajar dengan cara mengkonsumsi segala sesuatu materi pembelajaran yang berbasis visual. Dosen menganggap bahwa dosen itu sebagai sumber ilmu. Memang benar. Dulu zaman saya masih kuliah, sumber ilmu itu ada dua, yaitu satu dari dosen kita, dan yang kedua adalah dari buku-buku di perpustakaan yang jumlahnya hanya terbatas tapi dimanfaatkan oleh banyak orang. Sementara saat ini mahasiswa kita itu menganggap dosen itu tidak semata-mata sebagai sumber utama pengetahuan. Kenapa? Karena sumber pengetahuan itu bisa diperoleh oleh mahasiswa dari berbagai macam sumber. Kita ketahui saat ini ada banyak sekali sumber belajar eksternal yang bertebaran di mana-mana. Dengan memanfaatkan teknologi internet, maka kita bisa mendapatkan semua informasi dan pengetahuan itu secara mudah, cepat, dan gratis. Nah, maka dosen memiliki tantangan, yaitu bagaimana pengetahuan yang dikuasai oleh dosen itu dapat ditingkatkan dan dapat memberikan tambahan atau sumber pengetahuan bagi mahasiswa yang up to date dan relevan dengan kebutuhan mereka saat ini. Hal yang lain adalah mahasiswa saat ini itu menganggap dosen atau memposisikan dosen itu sebagai seorang fasilitator. Bukan hanya sebagai seorang guru, sumber ilmu, tapi lebih pada bagaimana dosen itu bisa memotivasi, bisa menginspirasi, dan bisa menuntun mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru menggunakan berbagai macam sumber belajar yang sekarang ini ada banyak. Ada hal menarik, satu lembaga survei teknologi digital telah melakukan survei pemanfaatan teknologi internet di berbagai macam negara. Saya ambil kasus di Indonesia. Data ini disajikan pada bulan Januari 2020, yang artinya data ini diperoleh dari survei tahun 2019. Data ini menunjukkan karakteristik pemanfaatan teknologi dan internet oleh masyarakat Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa 64% dari penduduk Indonesia itu sudah terhubung atau memanfaatkan teknologi internet. Mereka menjadi pengguna aktif dari teknologi ini. Ya. Kemudian dalam satu hari rata-rata masyarakat Indonesia itu terkoneksi internet atau menggunakan internet itu selama 7 jam 59 menit. Saya kira ini hampir separuh waktu dari kegiatan kita. Dan dari waktu itu 3,5 jamnya itu digunakan untuk melakukan aktivitas sosial media. Kita chatting, kita main WhatsApp, kita nonton Instagram, kita nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemudian 99%-nya itu menyaksikan atau mengkonsumsi konten-konten berbasis online video. Saya kira kita semua kenal dengan YouTube. Ternyata YouTube saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, baik untuk hiburan maupun untuk sumber pengetahuan. Selain itu, ternyata yang menarik adalah 79% dari pemanfaatan internet itu digunakan untuk melihat vlog. Maka jangan heran kalau sekarang banyak YouTuber bermunculan. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menarik engagement dengan penonton melalui vlognya. Nah, mari kita lihat dari keseluruhan penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia itu mayoritas digunakan untuk apa? Ternyata lebih dari 80% itu digunakan untuk nonton YouTube, untuk bermain WhatsApp, untuk mengakses dan berkomunikasi menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Sementara itu, mari kita lihat bagaimana profil dari pemanfaatan sosial media advertising ini. Kita tahu
iklan-iklan di sosial media itu muncul banyak sekali saat ini. Ketika kita nonton YouTube atau kita melihat Instagram, kita sering disuguhi oleh iklan-iklan berbagai macam produk maupun tawaran-tawaran yang menarik lainnya. Ternyata pengkonsumsi sosial media advertising ini sebagian besar adalah mereka yang berusia antara 23 sampai 24 tahun. Yang mana ini adalah umur-umur mahasiswa kita. Mereka yang ada di kampus, mahasiswa yang ada di kampus, itu mereka sebagai pengguna aktif atau pengkonsumsi aktif iklan-iklan di sosial media. Nah, kemudian mari kita lihat detail dari pemanfaatan YouTube. Dilihat dari akses yang digunakan untuk mengkonsumsi konten-konten YouTube, itu bisa kita lihat rankingnya. Ternyata dari 83% masyarakat Indonesia menggunakan YouTube, itu digunakan adalah untuk mencari lagu, mengetahui informasi tentang Indonesia, menonton film, download lagu, bahkan menonton Upin dan Ipin. Sementara itu, untuk aplikasi-aplikasi di dalam mobile phone yang sering kita gunakan, itu mayoritas digunakan untuk melakukan koneksi WhatsApp Messenger, melakukan komunikasi menggunakan Facebook, dan berbagai macam sosial media lainnya. Nah, dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu lebih memanfaatkan YouTube sebagai media untuk entertainment atau hiburan. Sementara itu porsi untuk menyediakan konten YouTube sebagai media pembelajaran masih sangat sedikit. Maka ini menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita sebagai dosen maupun pendidik maupun guru itu harus mampu menyediakan sumber-sumber belajar yang menarik yang kita salurkan melalui salah satu diantaranya adalah dengan channel YouTube. Apakah mudah membuat konten pembelajaran berbasis audiovisual? Tentunya tidak, apalagi untuk kita yang mungkin belum familiar dengan bagaimana sebuah proses produksi itu harus dilakukan. Dalam sebuah proses produksi itu tidak hanya membutuhkan kita sebagai dosen maupun guru sebagai pemilik ilmu, tapi kita butuh didampingi oleh mereka, para tenaga-tenaga kreatif di bidang penulis naskah, di bidang animator, di bidang editing video, yang semuanya harus bekerja sama menjadi satu untuk bisa menghasilkan sebuah karya konten pembelajaran yang menarik. Nah, selain SDM, kita juga membutuhkan adanya infrastruktur lain, fisik, yaitu studio-studio mini. Maka saya ambil contoh di UGM, itu kami sudah memiliki banyak studio mini yang ada di setiap fakultas. Harapannya adalah dosen sudah mampu dapat memanfaatkan infrastruktur ini, berikut SDM yang kita latih di dalamnya untuk bisa digunakan untuk memproduksi konten-konten pembelajaran yang inovatif dan interaktif berbasis audiovisual. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita mampu menyajikan konten-konten pembelajaran kita menjadi lebih menarik, sehingga ketertarikan ini akan menjadi sebuah ikatan bagi mahasiswa untuk dia menjadi follower kita. Semakin menarik konten yang kita produksi, maka itu akan menarik mahasiswa untuk belajar. Maka kembali, dosen harus mampu memotivasi dan menginspirasi mahasiswa melalui konten-konten pembelajaran yang diproduksi dengan menarik dan berbasis audiovisual. Tantangan kita bersama, maka mari kita produktif dengan menciptakan karya-karya materi pembelajaran berbasis audiovisual. Demikian, terima kasih. Sobat Maestro, peran pendidikan sangat penting di dalam kehidupan manusia untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan pendidikan adalah proses pembelajaran dari segi pengetahuan, sikap, karakter, keterampilan,
dari diri seseorang atau suatu kelompok yang dimana turun-temurun dari generasi ke generasi. Tujuan adanya pendidikan agar generasi selanjutnya lebih memajukan negara dalam era pendidikan, dan milenial adalah generasi anak muda atau kelompok anak muda yang hidup di zaman sekarang yang kehidupannya sudah serba lebih maju diiringi dengan teknologi yang canggih. Begitu juga peran pendidikan di era milenial sekarang ini. Sudah tidak asing lagi bagi anak muda sekarang karena banyaknya teknologi digital yang canggih dan memudahkan bagi para siswa atau mahasiswa untuk mencari sumber belajar tidak hanya dari guru saja, tetapi juga teknologi yang sedang maju. Nah, bisa melalui alat-alat elektronik untuk bisa terhubung dengan jejaring internet. Dalam cara belajar pun anak muda sekarang jarang menggunakan alat tulis ataupun buku untuk mencari referensi belajarnya, melainkan gadget ataupun laptop. Lebih memilih yang simple, dan untuk berkomunikasi pun mayoritas menggunakan teknologi digital. Anak milenial sekarang bagi kehidupannya barang-barang elektronik yang canggih dan teknologi digital sudah menjadi kebutuhan yang wajib. Nah, selain itu ada kelemahan juga di era milenial ini, di mana siswa banyak bermainnya ketimbang belajarnya, dan cara menggunakan sosial media kebanyakan ke hal negatif daripada ke hal yang positif saat pembelajaran berlangsung dan menyalahgunakan teknologi digital. Dan kemudian kelebihan dari pendidikan di era milenial ini, siswa atau mahasiswa lebih bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memajukan kehidupannya serta dari segi pendidikannya. Sementara itu guru selaku pendidik harus lebih mahir, lebih kreatif, inovatif dalam menggunakan teknologi digital ini untuk mencari materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa-siswinya agar siswa-siswinya tidak bosan dengan pembelajaran yang lama. Dan guru juga bisa lebih memanfaatkan teknologi digital untuk berkomunikasi dengan siswa secara jarak jauh untuk memantau belajarnya. Kaum milenial yang hidup di zaman serba teknologi harus bangga dan harus memanfaatkan teknologi secara baik dan benar. Jangan salah menggunakannya. Jadi pergunakan ke hal yang positif dan juga harus lebih mengembangkannya agar lebih berguna untuk sesama. Iya, semoga informasi yang sudah kami hadirkan ini bisa memberikan pemahaman dan edukasi bagi kita ya, baik dari pendidik, dari orang tua, dan juga bagi para peserta didik ya, bagaimana menghadapi pendidikan di era milenial dan post-milenial. Dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari mengundurkan diri. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.